ikuti program Camera, catatan Menko Airlangga. 5. Oh, cakep nih. Hai, kalau saya nanya apa kabar, kayaknya agak basi ya. Mending saya nanya, teman-teman udah pada subscribe belum di channel G24 kami? Kalau belum, pastikan Anda subscribe karena kalian akan temukan banyak sekali konten-konten menarik di channel YouTube G24 ini. Tentunya bersama saya Hasto dan partner saya Mas Aldo. Oke, hari ini di program Speak Up, Bincang Politik itu Asik, kita akan bicara tentang isu-isu politik kontemporer di Indonesia. Dan di episode kali ini, kita akan membahas tentang politik Islam. Kebetulan, saya sudah kedatangan tamu istimewa nih hari ini. Kita langsung sambut saja tamu kita hari ini, Bang Syahmud Ngabalin. Terima kasih sudah datang, Bang. Thank you. Apa kabar? Silahkan. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Baik. Terima kasih sudah datang. Oke, saya perkenalkan narasumber kita hari ini, Bang Syahmud Ngabalin. Beliau adalah seorang tokoh politisi muda di Indonesia. Teman-teman yang mengikuti perkembangan politik tanah air kemungkinan besar kenal dengan wajah beliau. Beliau adalah mantan aktivis HMI dan saat ini berkiprah di salah satu partai politik terbesar di Indonesia. Mari kita mulai ngobrol-ngobrol kita santai bersama Bang Syahmud Ngabalin. Kita bicara tentang politik Islam. Nanti buat teman-teman yang tertarik dengan tema ini, mau bertanya dan sebagainya, silahkan tinggalkan komen di bawah. Insya Allah kita akan membalas komen teman-teman tersebut. Bang Syahmud, apa kabar? Terima kasih sudah datang di acara kita Speak Up. Bincang politik itu asik, Bang. Oh ya? Iya, bincang politik itu asik. Nah, kita ditemenin sama Mas Aldo nih, teman muda saya, sangat luar biasa, jago main musik, jago sulap. Saya tadi sempat borgol, saya kaget gitu ya, tapi alhamdulillah beliau membebaskan saya dari borgolan tadi. Oke, Bang Syahmud, apa kabar? Bagaimana perkembangan politik Indonesia nih? Oh, langsung ya saya tembak. Kalau kita lihat sekarang, kita lagi menuju ke tahun politik dan sekarang sudah masuk pada masa-masa tahun politik dan mempersiapkan diri untuk bagaimana kita menemukan hajat besar di 2024. Teman-teman, bagi teman-teman yang mungkin kurang apa itu yang disebut tahun politik adalah masa atau tahun di mana ada gelaran politik besar, terutama di tanah air. Seperti kita dalam waktu dekat tahun 2024 itu akan ada rangkaian pilpres, pemilihan presiden, pileg, pemilihan legislatif, dan pilkada. Itu kita sebut tahun politik. Oke, Bang. Tema kita hari ini itu adalah politik Islam atau Islam politik. Mungkin teman-teman di luar sana sering mendengar istilah ini. Mungkin teman-teman pernah membaca tentang Islam politik atau politik Islam, dan mungkin sebagian dari teman-teman merasakan gegap gempita dari politik Islam. Bang Syahmud, saya tertarik nih mengeksplorasi apa sih yang sebenarnya disebut sebagai politik Islam itu sendiri, Bang. Boleh dikasih kita penjelasan singkat gitu? Ya, Indonesia ini kan kita kenal beberapa organisasi besar yang sudah lahir, Serikat Islam, Masyumi, sampai dengan Nahdlatul Ulama Muhammadiyah. Ini kan kompilasi dari seluruh kekuatan besar yang bisa mempengaruhi politik di bangsa ini. Nah, oleh karena itu sampai dengan hari ini kebijakan-kebijakan politik itu masih tetap mengacu kepada sistem kultur organisasi ini untuk bagaimana mengarahkan kebijakan politik nasional. Jadi selama kebijakan politik atau organisasi itu dipengaruhi atau didasari pada ideologi Islam, itu kita bisa nyebut sebagai, boleh saya sebut itu sebagai politik Islam gitu ya, Bang? Iya, kalau kita kompilasikan ya, karena itu kan tidak mungkin lari dari situ. Dia pasti ada berkotak-katik di situ, sehingga kebijakan-kebijakan yang itu pasti kita akan melihat bahwa mayoritas masyarakat Indonesia kebetulan ini adalah Islam, sehingga pengaruh kebijakan, pengaruh politik Islam itu pasti ada dalam pasti kuat, kebijakan. Ya.
Bang, kita tahu di Indonesia dulu sempat ada semacam kayak tarik ulur ya. Kalau kita bicara sejarah perkembangan Indonesia itu, tarik ulur antara kelompok Islam dan kelompok nasionalis dan yang lain hingga muncul yang namanya Piagam Jakarta ya. Boleh sedikit dijelaskan seperti apa sih polemiknya saat itu dan apa pengaruhnya terhadap perkembangan politik di Indonesia, Bang? Iya, kalau kita lihat dari zaman itu bagaimana ketika dagang Islam itu yang disimpulkan dengan syarikat Islam itu mempengaruhi kultur, membentuk karakteristik politik masyarakat Indonesia mulai dari Sabang sampai ke Merauke. Kita juga tahu bahwa karena pada zaman itu adalah sistem yang berkembang, politik Islam yang berkembang, bagaimana di tanah Jawa itu sudah mulai mempengaruhi dan dia mulai beradaptasi dengan ilmu-ilmu keislaman sehingga dikomparasikan antara Islam dan kultur budaya dan ada kesepakatan konsensus untuk melahirkan sebuah Piagam Jakarta yang berujung kepada kesepakatan Pancasila. Ini kan semua tarikannya kan tidak lepas. Betul. Bagaimana ketuhanan, bagaimana kemanusiaan, persatuan Indonesia kerakyatan sampai dengan keadilan. Ini adalah sebuah lingkaran yang memang harus kita lihat itu sebagai sebuah potensi politik untuk kita tarik dan kita tidak boleh tinggalkan norma-norma keislaman kalau kita sepakati bahwa itu adalah merupakan sebuah rujukan. Oke. Jadi bisa dibilang Abang menyampaikan bahwa Pancasila banyak sekali value-value Islam di situ ya, ketuhanan, kemudian kemanusiaan dan lain sebagainya ya, Bang. Mungkin banyak dari teman-teman kita di luar sana yang tidak terlalu ngeh antar korelasi ini, Bang. Tapi ketika orang zaman sekarang ya, anak muda sekarang bicara tentang politik Islam atau Islam politik, ingatan kita akan dibawa ke isu Islam politik kalau dalam konteks sekarang kita mungkin ingatnya Ahok ya. Oh iya. Kita ingat Ahok, kita ingat kasus penistaan agama. Apakah Abang melihat itu sebagai salah satu wujud dari kebangkitan politik Islam di tanah air kita? Ini fenomena demokrasi, fenomena politik yang hadir juga, fenomena kekuatan Islam dengan konsolidasi yang ada, karena hampir dipastikan bahwa seluruh kekuatan-kekuatan Islam yang hari ini tergabung dalam berbagai macam organisasi keislaman dengan pergerakan-pergerakan yang ini merupakan sebuah otokritik misalnya. Otokritik ya? Otokritik misalnya untuk bagaimana bahwa Islam ini adalah menjadi sebuah golongan mayoritas yang ada di Indonesia sehingga muncul untuk bagaimana bisa menawarkan konsep-konsep keislaman itu sehingga dia tidak paradok nantinya. Nah, itu yang menjadi hal penting misalnya sehingga kelompok Islam itu harus. Nah, saya kebetulan aktif di sebuah partai yang memang bisa menghimpun seluruh perbedaan-perbedaan itu sehingga kebiasaan kita untuk bagaimana bisa mengakomodasi seluruh kepentingan, mengkomunikasi antara kepentingan Islam dan kepentingan nasionalisme itu kita coba dudukkan untuk menemukan sebuah solusi yang terbaik untuk kepentingan satu kesejahteraan masyarakat Indonesia. Tetap ujungnya untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Oh, ini menarik sekali. Kita akan kembali di bagian selanjutnya. Sementara itu kita bisa dengerin teman saya Mas Aldo genjreng gitarnya. Bertemu denganku, ku bertemu kamu, sepertimu yang ku cari, konon aku juga seperti yang kau cari. Kita coba untuk mengadopsi, mungkin para pendiri bangsa ini mengadopsi apa yang dinamakan dengan Piagam Jakarta. Karena mungkin itu adopsi dari sebuah piagam yang pernah dilahirkan pada zaman kepemerintahan Muhammad Rasulullah dengan Piagam Madinah. Ikuti program Camera, catatan Menko Airlangga.